Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali via Zoom untuk ngaji sekaligus ini tadi disebut dadakan gitu ya. Jadi maka tema kita malam ini tidak melanjutkan yang lalu tapi selingan lah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita coba ngaji hadis tentang revolusi mental. Jadi istilah ini memang lumayan rame gitu soal revolusi mental yang sedang digemborkan di negeri kita ini, sekalipun mengacunya ke pidato Bung Karno tahun 56. Ada 4 poin di sana itu soal bagaimana gembleng manusia Indonesia menjadi manusia yang baru. Satu di antaranya ya harus bersih hatinya. Yang kedua itu punya semangat baja untuk bisa memberi manfaat sebesar-besarnya untuk orang lain. Yang ketiga itu menjadi mata bersemangat, mata elang ya, berwawasan luas itu dalam. Dan yang ketiga berapi-api alias punya semangat juang yang tinggi. Nah, malam ini saya hanya ingin mengembara ke 14 abad sebelumnya bahwa Rasulullah ini sebenarnya kalau mau disebut sebagai revolusioner juga bisa, karena ajaran-ajarannya mengubah secara cepat dari tradisi jahiliyah ke tradisi yang mencerahkan. Nah, satu hal yang mendasar dalam perubahan itu adalah soal akhlak. Maka ada kesamaan perjuangannya, yaitu menjadikan umat manusia ini manusia-manusia baru yang siap memajukan peradaban. Dan kenyataannya sukses. Nah, setidaknya saya akan menyampaikan ada 3 buah hadis yang menjadi pilarnya. Yang pertama itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Anna Rasulullah SAW bersabda, bu'istu liutammima husnal akhlak. Jadi Rasulullah menyatakan, aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Di redaksi hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal itu menggunakan innama bu'istu liutammima solihal akhlak. Di sini husnul akhlak, solihul akhlak, dan yang diriwayatkan oleh Ar-Razi itu makarimal akhlak, yang sangat populer itu. Nah, tapi intinya satu, yaitu Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi ini dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tidak menyebut sebagai menciptakan akhlak, karena di tengah masyarakat Arab itu atau masyarakat dunia pada umumnya sudah ada akhlak. Ya, juga ada akhlak yang baik. Nah,
Jadi ada yang buruk, ada yang baik, hanya yang buruk itu dominan. Sehingga masyarakat Arab di sekitar Nabi hidup waktu itu dikenal dengan jahiliyah itu. Nah, kehadiran Nabi bukan menciptakan akhlak baru, tapi akhlak-akhlak yang baik disempurnakan, lebih dikuati sehingga menjadi mainstream lah, menjadi kekuatan yang mayoritas di tengah masyarakat. Nah, inilah hadis yang pertama, jadi inti dari revolusi Nabi di dalam membangun umat itu. Nah, ada banyak nilai akhlak yang mulia yang diajarkan Nabi, namun tidak mungkin kita kaji satu persatu. Saya hanya menyampaikan dua hadis berikutnya yang memiliki akar bagi baiknya akhlak. Yang pertama adalah hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari dari Nu'man bin Bashir. Dalam penggalan hadis, beliau pernah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Jika baik daging itu, maka wa idza fasadat fasadatul jasadu kullu. Kalau rusak, ya rusak juga semuanya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah yang dimaksud dengan daging itu adalah hati. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, tampak dari hadis ini bisa berakhlak yang baik itu ditata dalam dari diri itu yang menjadi seluruh gerak langkah kakinya dan lain sebagainya itu dipengaruhi oleh titik yang disebut dengan al-qalb tadi. Hadis ini tidak dalam makna hakiki ya, jadi ada gumpalan daging yang kemudian kita maknai sebagai liver itu. Tapi ini hati dalam arti pertimbangan-pertimbangan baik, buruk dari dalam diri itulah yang sering kita sebut dengan hatinya baik, hatinya buruk. Nah, itu. Sehingga makna di daging ini hanya untuk simbolik, satu titik daging berpengaruh kepada seluruh daging yang ada di tubuh manusia. Nah, itu baratnya gitu. Kalau baik ya baik semuanya, kalau jelek jelek semuanya. Nah, betapa tidak Bapak Ibu rahimakumullah, orang menjadi baik ketika hatinya baik. Apakah dapat nikmat atau dapat musibah, kalau hatinya baik, maka menerimanya juga atau menyikapinya juga baik. Dapat nikmat, syukur, dapat musibah, sabar. Nah, ini orang baik, karena sudah ditata hatinya. Tapi kalau hatinya buruk, jangankan dapat musibah, otomatis dia akan kita sebut ya marah-marah, putus asa, atau mungkin suudzon dengan Tuhan. Ya, itu kalau hatinya buruk. Dapat nikmat pun dia juga masih buruk. Nah, itu kalau hatinya buruk, belum ditata dengan baik. Sudah diberi rezeki yang banyak,
bukannya mensyukuri yang ada, dia masih ingin meraih yang lebih banyak lagi yang disebut dengan rakus tadi. Nah, atau selain rakus sudah diberi nikmat banyak, tapi dia enggan berbagi dengan yang lain alias bakhil dan lain sebagainya. Atau lupa kepada Allah, kemudian menjadikan dirinya sombong dan lain sebagainya. Itu kalau menimpa dirinya. Jadi orang ini menjadi kurang baik ketika hatinya tidak baik. Lebih-lebih terhadap orang lain gitu. Jadi kalau ada orang lain dapat nikmat, kita yang melihat kalau hatinya baik itu ya ikut bersyukur tuh. Memberi ucapan selamat dengan ya ikhlas gitu ya. Selamat, kamu memang pantas menerimanya misalnya gitu. Tapi kalau hatinya tidak baik, ada teman dapat nikmat seperti itu ya banyak sekali komentarnya, alah baru begitu. Alah paling ya didukung oleh itu kecurangan itu dan lain sebagainya. Nah, itu hati yang tidak baik memperhatikan kenikmatan yang diperoleh orang lain. Lebih-lebih orang lain dapat musibah. Kalau hatinya baik, itu pasti dia akan mengatakan pada saudaranya, sing sabar ya, sabar. Tapi kalau tidak baik, pasti wah itu ya memang karmamu gitu loh. Nah, itu memang pantas adab bagi kamu. Nah, itu omongan, tindakan yang bangun oleh hati yang tidak baik dalam menyikapi orang lain. Nah, oleh sebab itu kuncinya di hati tadi. Kalau hati kita sudah tertata baik, omong sak omong, tindakan setindakan apapun itu akan baik. Tapi sebaliknya, jika hatinya tidak baik, bicara satu kata atau dua kata pun biasanya kurang menyenangkan orang lain atau menyakitkan, kan gitu ya. Termasuk tindakan-tindakannya juga membuat orang lain tidak suka, membuat orang lain tersakiti dan lain sebagainya. Nah, ini hadis yang kedua. Nah, hadis yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini di dalam kitab Al-Mu'jam karya Imam At-Tabarani dikutip dari Ibnu Umar. Anna rajulan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang datang menemui Nabi. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasul, ayun nasi ahabbu ilallah. Manusia seperti apa yang dicintai Allah? Paling dicintai Allah. Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah, dan amalan apa yang paling dicintai Allah? Manusia apa yang paling dicintai Allah, dan amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun menjawab, ahabbun nasi ilallah, yang paling dicintai, manusia yang paling dicintai Allah, anfa'uhum linnas, yang paling memberi manfaat manusia lain. Kuncinya ini adalah memberi manfaat, bukan mengambil manfaat ya. Jadi memberi manfaat. Kalau ada orang punya rizki yang banyak lalu memanfaatkan itu biasa saja. Tapi kalau dia dapat rezeki yang banyak lalu memberi manfaat bagi orang lain, itulah yang luar biasa. Kalau ada orang dapat kedudukan lalu mengambil manfaat dari situ, itu biasa, bahkan banyak yang terjebak.
Tetapi kalau dia mendapatkan jabatan lalu memberi manfaat bagi manusia banyak, itu yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kuncinya di anfa'um linas, yang paling memberi manfaat. Nah, jadi yang harus dirubah itu mindset kita selama ini memanfaatkan. Padahal pelajaran dari Nabi memberi dan memberi manfaat. Wa ahbul amali ilallah, sementara amalan apa yang paling dicintai Allah? Yang pertama adalah sururun tudkhiluhu ala muslimin. Kebahagiaan yang ditanamkan ke dalam diri muslim. Bahasa sederhananya itu nyenengke orang Islam, nyenengke atau membahagiakan orang. Nah, itu pekerjaan yang paling dicintai Allah. Nyenengke hatine wong. Yang kedua adalah takshifu anhu kurbah. Yang paling dicintai oleh Allah, amalan membahagiakan orang adalah menghilangkan kesulitan orang. Beri kesulitan orang. Nah, itu. Jadi kalau ada orang mengalami kesulitan, lalu kita bantu, kita pecahkan masalahnya, maka itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya, bukan justru kebalikannya, justru kita yang mempersulit orang, tapi menghilangkan kesulitan orang, itulah yang paling dicintai. Sama dengan tadi, membahagiakan muslim. Bukan kebalikannya, menyusahkan orang, ya, apalagi menyakiti. Autaqdi anhu dainan, atau memenuhi hutangnya. Wah, nah justru kalau saudara kita punya kebutuhan lalu kita pinjami, apalagi kemudian kita tambahi bunga, nah, itu namanya kita renten, menyulitkan. Bukannya bayar ke utangnya, malah memanfaatkan orang yang tidak punya supaya utang. Nah, itu malah bukan amalan yang terbaik. Amalan terbaik, begitu ada orang punya utang, kita bantu melunasi. Ya, itu. Nah, yang ini kayaknya berat juga ini. Au tatrudu anhu ju'an, menolak kelaparan dari saudara kita. Bahasa lainnya menutupi kelaparan dari saudara kita. Maka sangat dolim kalau justru kita yang bikin mereka lapar. Nah, harusnya kita bisa membuat saudara kita hilang dari lapar. Nah, itu yang bagus. Rasulullah, aku jalan bersama saudaraku untuk hajatnya, alias bantu orang. Ada orang minta diantar kemana begitu, ada orang yang tersesat, kita tunjukkan jalannya begitu misalnya. Ahabbu ilayya, masih lebih aku sukai daripada iktikaf di masjid ini. Nah, ini betapa nas seperti ini jarang sekali ditonjolkan, bahwa Rasulullah pun ketika menghadapkan ibadah ritual sunnah dengan laku bantu sosial, itu lebih dikedepankan sosialnya, yakni Masjid Al-Madinah waktu itu, Masjid Nabawi, syahron 1 bulan iktikafnya. Jadi iktikaf 1 bulan, kalau mau dibandingkan dengan membantu saudara yang sedang tersesat, lalu kita hantar ke rumahnya di mana, itu masih lebih utama itu. Termasuk waman kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Siapa yang mengendalikan amarahnya, Allah akan tutup aib-aibnya atau auratnya.
Maka penting bagi kita itu mengendalikan amarah. Wah, ini kalau diamalkan semua ini revolusi mental betul ini. Memangkal wama ghaiduhu kadzama ghaiduhu walau sya'a ayyumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu am yaumal qiyamah. Ya, siapa yang mengendalikan amarahnya, sekiranya dia bisa marah ya bisa, gitu ya sebenarnya, tapi kok tidak marah, maka Allah akan penuhi hatinya keamanan, keamanan pada hari kiamat. Waman masya ma'akhihi fi hajatin hatta asbataha lahu asbatallahu qadamahu ala sirah yauma tanzilu fihil aqdam. Dan siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi hajat-hajatnya hingga terpenuhi hajatnya, maka Allah akan penuhi itu kaki yang menghantarkan itu menuju sirat yauma tanzilu fihil aqdam, saat ya kelak di alam mahsyar itu berjalan menuju surga itu ya. Jadi nah maknanya Allah sendiri yang akan membimbing orang itu. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, itulah hadis-hadis yang walaupun hanya 3 hadis memberi inti pelajaran tentang revolusi mental yang sesungguhnya, dimulai dari nahat. Yang kedua adalah orientasi memberi manfaat bagi banyak orang, bukan mengambil manfaat ya, memberi manfaat. Dan manfaat itu dalam aplikasinya seperti yang kita baca tadi, ya bagaimana membahagiakan orang, menghilangkan kesulitannya, memenuhi hutangnya, memberikan makan untuk menghilangkan laparnya, menolong hajatnya, itu masih jauh lebih baik daripada beriktikaf sebulan di masjid ya. Nah, karena itu sunnah, sementara yang tadi sama-sama sunnah tetapi sunnahnya lebih ditonjolkan lah dalam konteks kehidupan sosial itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu hantaran saya. Monggo jika ada yang ingin bertanya terkait dengan hadis ini, kami silahkan. Saya kembalikan ke moderatornya gitu ya.